Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang laporan keuangan asuransi syariah atau PSAK 101. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan penggabungan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan keseluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri diatur dalam PSAK 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan di Indonesia. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement, yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islam, sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukan sesuai dengan syariat ketentuan Islam, karena pada dasarnya masyarakat Muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syariat. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas fikih menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif Islam atau asuransi syariah berlandaskan pada asas saling tolong-menolong dan menyumbang, di samping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat Islam dalam keseluruhan aktivitasnya, dan tunduk pada mekanisme pengawasan syariat. Dalam revisi tahun 2007, Komite Akuntansi Syariah dengan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan 6 pernyataan standar akuntansi keuangan PS atau PSAK bagi seluruh lembaga keuangan syariah. PSAK tersebut telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI pada tanggal 27 Juni 2007 dengan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2008. Penyusunan PSAK tersebut mengacu pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI Bank Indonesia dan Fatwa Akad Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI, yang mana PSAK tersebut terdiri dari yang pertama, PSAK 101 atau Perjanjian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 Akuntansi Murabahah, PSAK 103 Akuntansi Salam, PSAK 104 Akuntansi Istisna, PSK 105 Akuntansi Mudharabah, PSA 106 Akuntansi Musyarakah. PSAK 101 atau Perjanjian Keuangan Syariah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK.
Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI No. 0823 B DPN IAI X1 2013. Maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS atau IAI. Kemudian pada tahun 2019 keluarlah PSAK 101 yang telah direvisi. Dalam PSAK 101 tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari pengaturan penyajian laporan keuangan syariah sebelumnya yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan serta menjadi konsep dasar dalam penyajian laporan keuangan untuk asuransi syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dana terbaru. Yang ketiga, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan sumber dana penyaluran dana zakat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dan kebijakan. Yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pengertian dari laporan keuangan. Di dalam standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti sebagai laporan arus kas, catatan, laporan keuangan lain, dan materi penjelasan yang bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang meliputi aktivitas dan kewajiban, perubahan dalam aktiva neto, laba rugi atau profit, aktivitas pembiayaan dan investasi maupun mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Unsur-unsur dari laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal. Tapi dalam praktek keseharian sering pula diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya membantu memperoleh penjelasan seperti laporan sumber dan penggunaan kas atau arus kas, laporan pembiayaan biaya produksi, dan lain-lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam keuangan asuransi syariah terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Salah satu laporan keuangan yang paling penting dalam menghasilkan keputusan bisnis yang terdiri dari dua pos meliputi aktiva dan pasiva. Pos aktiva merupakan satu kelompok akun di mana harta atau aset, dan pos pasiva terdiri dari dua kelompok yaitu kewajiban dan modal ekuitas.
Yang kedua, laporan surplus, defisit, underwriting, dan dana baru. Laporan keuangan yang menginformasikan pendapatan yang berasal dari premi, kontribusi, dan ujroh, serta beban merupakan pembayaran klaim. Ini juga menginformasikan adanya surplus atau defisit pada dana baru dalam periode tertentu. Yang ketiga, laporan laba rugi. Laporan ini disusun secara sistematis tentang kondisi perusahaan tercakup di dalam pendapatan biaya dan laba rugi yang diperoleh, yang mengungkapkan bagaimana kinerja perusahaan, apakah menghasilkan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan modal di sektor cadangan dan laba ditahan asuransi dalam suatu periode. Yang kelima, laporan arus kas. Menjelaskan arus kas masuk dan arus kas keluar cabang atau asuransi syariah dalam periode tertentu. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Penyajian laporan ini harus sesuai dengan PSAK 101 yang meliputi pos-pos sumber dana zakat, menggunakan dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dan akhir dana zakat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan sesuai PSAK 101 yang meliputi pos-pos sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan dan penurunan dana kebajikan, saldo awal dan akhir dana kebajikan. Yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK terkait sifat dan kebutuhan laporan keuangan dalam praktek sifat laporan keuangan yang dibuat, yaitu bersifat historis, bersifat menyeluruh. Baik, hanya ini penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.